Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dylan mengangkat kedua tangannya ke udara sambil menguap. Siapkan diri untuk menerima wejangan, canda Dylan. Dengan perasaan bersalah, gadis itu membuka pintu apartemennya. Ia melihat manajer Ko dan Alfa berdiri tepat di hadapannya. Tanpa dipersilahkan, manajer Ko sudah masuk mendahului Kirana yang masih berdiri di pintu dan matanya memperhatikan Alfa yang mengikuti langkah manajer Ko dari belakang. Alfa menoleh pada Kirana dan melemparkan senyum padanya yang dibalas dengan rasa enggan. Manajer Ko duduk sambil menghela nafas dengan kencang dan terdengar berat. Matanya menatap Dylan yang baru muncul dan melempar pandangannya pada Kirana yang berdiri di hadapannya dan kembali fokus pada hal yang ingin dibicarakannya. Alfa yang duduk bersebelahan dengan manajer Ko terlihat lebih diam dari biasanya. Kalian sudah nonton TV? Semua infotainment heboh dengan berita kalian berdua. Padahal semua itu cuma gosip, tapi mereka mendramatisir luar biasa. Manajer Ko melirik Alfa. Single baru Alfa juga ditunda sementara karena hal itu. Manajer Ko menatap Kirana. Satu lagi, beberapa temanmu dari tempat kerjamu yang dulu mencoba mencari kesempatan untuk tenar di televisi. Kirana menggelengkan kepalanya tidak percaya. Ia tidak menyangka teman-teman kerjanya berani berbuat hal seperti itu. Sebagian dari mereka mengaku sebagai sahabat baiknya dan berusaha membelanya. Ada juga yang menjelek-jelekannya. Semuanya sama saja mencari celah untuk diri sendiri, batinnya. Soal gosip itu benar, ujar Dylan dan cukup membuat kening manajer Ko berkerut. Iya, semua itu bukan gosip. Jadi, manajer Ko melemparkan pandangan ke arah Dylan dan Kirana secara bergantian, mencoba meminta penjelasan yang lebih spesifik. Tapi mereka berdua hanya diam menatap manajer Ko dengan wajah serius. Di luar dugaan, manajer Ko malah tertawa hambar, lalu mengusap wajahnya dengan cepat dan kembali menatap mereka berdua dengan tatapan heran. Maaf manajer, ucap Kirana lirih, dan dirinya juga tidak berani melihat Alfa yang ia yakini pasti terkejut dengan jawaban Dylan yang sangat di luar dugaan. Sudahlah, saya nggak mau dengar alasan yang panjang dan berbelit-belit. Kamu tahu konsekuensinya kan? Besok baru kita bicarakan di kantorku. Dan aku minta tolong sama kamu Kirana, untuk saat ini biarkan Dylan tinggal di sini dulu selama beberapa hari. Biar semua media bosan dulu dengan berita kalian. Iya, bagus juga sih, soalnya nggak ada satupun media yang tahu soal tempat tinggal Kirana. Timpal Alfa dengan raut wajah datar tapi tetap terlihat kalem. Kalau begitu aku mau bicara empat mata dengan manajer Ko, kata Dylan. Manajer Ko menatap Alfa dan Kirana bergantian, lalu menganggukkan kepalanya sebagai kode agar mereka berdua pergi. Manajer Ko meremas tengkuk lehernya dan kembali mengatupkan kedua tangannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan berusaha terlihat lebih santai dan berusaha mendengarkan baik-baik apa yang ingin dibicarakan oleh Dylan. Manajer Ko menatap Dylan dengan tatapan penuh curiga. Jarang sekali Dylan mengajaknya membicarakan hal serius. Terakhir kali Dylan berbicara serius dengannya terjadi beberapa hari lalu dan membuatnya marah. Ada apa? Soal waktu itu. Oh, oke. Kamu sudah siap? Mau mulai kapan? Minggu depan. Tempatnya aku sudah tentukan. Manajer Ko menganggukkan kepalanya mengerti tanpa mengalihkan pandangannya dari Dylan. Di mana? London, jawab Dylan sambil melipat kedua tangannya di dada dan melihat reaksi manajer Ko yang berlebihan. Kamu gila, itu butuh biaya besar. Gak ada persiapan sama sekali kalau harus di sana. Gak bisa, seru manajer Ko. Tapi manajer sudah membicarakan sama pihak-pihak terkait kan soal kru dan yang lain-lainnya? Sudah, masalahnya
Masalahnya sudah beres semua. Aku sudah minta bantuan Pevita soal Gilan dan semua biaya aku keluarkan secara pribadi. Aku juga sudah membeli tiket untuk minggu depan. Gila terserahlah. Manajerku menyandarkan tubuhnya sambil meringis tidak percaya. Maafkan aku sudah merepotkan. Manajerku melirik Dilan. Sebenarnya ada apa sih Dilan? Kamu bisa cerita semuanya. Saya siap mendengarkan kamu. Dilan menatap manajerku dan rasanya semua energi di ruangan itu terserap dalam kesuraman dirinya. Kirana menyeruput slurpenya dalam diam, kecuali matanya yang sekali-kali menyapu tempat nongkrong di 7-Eleven yang sepi karena masih terlalu pagi. Biasanya banyak remaja belajar kelompok sambil ngemil. Kali ini hanya ada mereka berdua dan seorang pemuda yang asyik dengan laptopnya. Mata Kirana kembali memandang gelas kertas miliknya. Menarik sweater abu-abu miliknya. Ia tidak berani menatap wajah Alfa. Soal Dilan, ucap Alfa membuka pembicaraan. Jemarinya mengelilingi bibir gelas kertas berisi kopi dengan pelan supaya tidak tumpah. Matanya menatap Kirana yang terus menunduk memandangi gelas yang ada di hadapannya. Itu bukan drama. Kirana menganggukkan kepalanya pelan. Aku minta maaf, seharusnya aku menjelaskan dari awal. Kamu jangan minta maaf karena yang seharusnya minta maaf itu aku. Padahal aku sudah tahu semuanya. Tapi aku terlalu takut mendengar jawaban langsung. Alfa meringis pelan sambil tertunduk malu. Lalu kembali menatap Kirana. Gak keren ya? Kamu tahu, tadinya aku pikir kamu suka sama Dilan seperti kamu menyukaiku karena ngefans. Alfa mengangkat sebelah bahunya dan menyunggingkan senyuman tipis. Ternyata enggak. Dari caramu melihat dia, mendengarkan dia bicara, perhatianmu ke dia, semuanya berbeda. Aku hanya menghibur diriku sendiri dengan menganggapnya sama. Kirana memperhatikan raut wajah Alfa yang berusaha tetap tersenyum saat membicarakan dirinya. Alfa mengangkat tangannya ke udara dan membuat lingkaran di depan wajah Kirana. Wajahmu selalu merona setiap kali bicara dengan dia. Alfa, aku kesal gak pernah menang melawan bocah keren itu. Alfa juga keren kok, aku masih jadi penggemar setia Alfa. Terima kasih, tapi apa sebaiknya aku jangan nyerah ya supaya jadi bintang yang disukai secara spesial. Alfa menyeringai sambil mengaitkan jari-jarinya lalu memangku dagunya. Matanya terus menatap Kirana hingga membuat gadis itu langsung kikuk. Aku cuma bercanda. Kirana langsung tersenyum dan menghembuskan nafas lega yang tanpa sadar ia tahan dari tadi. Dilan menyalakan televisi untuk menghabiskan waktu sambil menunggu Kirana kembali. Baru kali ini ia benar-benar menonton infotainment yang memberitakan tentang dirinya. Ternyata jika berita buruk yang disebarkan tidak mengenakan untuk dilihat dan didengar. Terlebih berita itu bukan menjelekkan dirinya melainkan menjelekkan gadis itu. Jika Kirana melihat berita itu, pasti gadis itu merasa tertekan. Hei, sapa Kirana yang baru saja kembali. Dilan baru-baru mengambil remote. Buru-buru mengambil remote yang tergeletak di meja dan mematikan televisi. Alfa, sudah pulang bareng manajerku tadi. Kok TV-nya dimatiin sih? Iya, gak ada acara yang bagus, jawab Dilan lalu berbaring di sofa pendek. Kirana melihat Dilan berbaring membuatnya sedikit khawatir. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, jawab Dilan mengerti. Ia langsung mengambil posisi duduk. Apa bisa aku cuma berada di belakang layar? Apa aku sudah siap? Di belakang atau di depan layar sama aja. Semua karya kita asalkan dari hati tetap akan diterima dan pasti kita akan tetap bahagia, jelas Kirana dengan tersenyum. Tangannya meraih tangan Dilan dan menggenggamnya dengan erat, memberi semangat. Terkadang hanya dengan senyuman dan perhatian tulus cukup memberikan kata-kata tanpa harus bersuara. Dilan tersenyum mendengar perkataan gadis itu.
Dia baru tahu kalau kata-kata gadis itu begitu ajaib di telinganya. Kirana dapat melihat ketenangan di kedua mata indah laki-laki itu dan membuat dirinya ikut lega. Tidak banyak hal yang bisa ia lakukan untuk membantunya meskipun ia ingin. Sebentar, Kirana meninggalkan Dilan dan beranjak dari tempat duduknya untuk menjawab panggilan ponselnya. "Bule?" tanya Kirana yang bisa merasakan suara bibinya di ujung telepon khawatir. "Yuk, kamu ndak apa-apa kan? Bule lihat berita di TV." "Bule tenang aja ya, aku ndak apa-apa kok. Jangan khawatir," jawab Kirana berusaha menenangkan bibinya. Ia tidak ingin menjadi beban pikiran untuk bibinya. Sudah cukup bibi merawat dirinya seperti anaknya sendiri. "Yanti tahu ndak bule?" "Iya ndak tahu, pokoknya kalau aku butuh sesuatu bilang kalau bule yo." "Iya." Kirana menutup ponselnya dan menoleh ke arah Dilan yang kepergok memandanginya dari ruang tamu. "Buleku, bule." "Bibiku, dia adik mama." Kirana memasukkan ponselnya ke dalam tas selempang dan menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. "Ayo ke tempat Tante Elisa." Bersambung. Thank you for watching.